Perkenalkan, nama saya Reni Sinaga dengan NIM 20105211038. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial mengenai penggunaan distribusi normal dengan menggunakan Excel. Untuk membuat tutorial ini, saya telah mengambil data rata-rata dan standar deviasi dari nilai UTS kimia dasar yang telah saya kerjakan di video sebelumnya. Rata-rata yang saya dapat yaitu 74,96 dan standar deviasinya adalah 11,57. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan berikut seperti yang pertama yaitu berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai UTS kurang dari 55,50. Lalu yang kedua adalah berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai UTS antara 50 sampai 80. Yang ketiga yaitu berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai lebih dari 85. Dan yang terakhir adalah jika dosen ingin memberikan penghargaan kepada 5% mahasiswa yang memperoleh nilai terbaik, maka nilai berapa yang harus diperoleh mahasiswa untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Lalu untuk menyelesaikannya dalam bentuk Excel, saya sudah menyiapkan rata-rata atau meannya yaitu sebesar 74,96 dan standar deviasinya sebesar 11,57. Untuk mempermudah dalam melakukan proses penghitungan, kita dapat meletakkannya pada sel yang berbeda. Lalu pada kasus yang pertama yaitu berapa mahasiswa yang memperoleh nilai UTS kurang dari 55,50. Dapat kita tuliskan seperti ini, P, X lebih kecil dari 55,50 karena dia menggunakan tanda kurang, kita bisa langsung mentransformasikannya dengan formulasi yang sudah dibuat di sini. D14 dan D15 di sini adalah hanya sebagai penanda sel, di mana D14 atau mean berada di sel D14 dan D15 menunjukkan sel standar deviasi. Lalu untuk kasus yang pertama dapat dikerjakan pada sel F17 dengan formulasi sama dengan normal distribusi. Lalu masukkan nilai X yaitu 55,50. Karena di sini diminta titik koma, maka kita dapat menggunakan titik koma. Lalu setelah itu masukkan nilai mean, lalu titik koma. Lalu setelah itu masukkan standar deviasinya. Lalu setelah itu titik koma. Lalu setelah itu kumulatifnya diisi dengan true lalu enter. Lalu akan didapat hasil 0,04629 di mana artinya sekitar 4,62% mahasiswa mendapat nilai kurang dari 55,5. Lalu untuk kasus kedua di mana kita ingin mengetahui mahasiswa yang memperoleh nilai antara 50 sampai 80. Kita dapat mengurangkan antara nilai terbesar yaitu 80 dengan nilai distribusi normal yaitu 55. Kita dapat mengerjakannya di sel F19 dengan formulasi sama dengan normal distribusi. Lalu setelah itu untuk X masukkan nilai terbesar yaitu 80, lalu titik koma, lalu masukkan mean, titik koma, standar deviasi, titik koma, lalu masukkan 1 untuk kumulatifnya. 1 di sini diartikan sebagai true. Lalu setelah itu dikurangkan dengan normal distribusi, X-nya diisi dengan 50, lalu titik koma, mean, titik koma, masukkan standar deviasi, lalu titik koma, dan untuk kumulatifnya dimasukkan 1, lalu setelah itu di enter. Dan hasilnya adalah 0,65295, yang artinya mahasiswa yang memperoleh nilai UTS antara 50 sampai 80 adalah sekitar 65,3%. Lalu untuk kasus ketiga yaitu untuk menghitung berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai lebih dari 85. Karena di sini kita menggunakan tanda lebih besar, maka harus menggunakan formulasi 1 dikurangi dengan X yang nilainya lebih kecil dari 85. Kita dapat mengerjakannya di sel F21 yaitu dengan formulasi sama dengan 1 dikurang normal distribusi, lalu X diisi dengan 85, lalu titik koma, lalu mean atau rata-rata, titik koma, standar deviasi, lalu titik koma, lalu buat 1 sebagai kumulatif, lalu enter. Dan hasilnya akan muncul 0,19276 yang artinya sekitar 19,27% mahasiswa memperoleh nilai lebih dari 85. Lalu untuk menentukan kasus yang keempat di mana nilai akhir yang ditentukan sebesar 5% atau sama dengan 0,05. Yang ditanya adalah K atau berapa persen mahasiswa untuk mendapatkan penghargaan. Kita dapat mengerjakannya pada sel F23 dengan cara sama dengan nomor inverse. Lalu probability yang dimana probability merupakan 1 dikurang dengan nilai yang kita harapkan yaitu 0,95 yang didapat dari 1 kurang 0,05 ya. Lalu titik koma, lalu masukkan mean atau rata-rata,
lalu titik koma lagi, lalu standar deviasi, lalu enter. Dan hasilnya adalah 93,991, yang artinya bahwa nilai minimal yang harus diperoleh mahasiswa agar mendapat penghargaan adalah 93,991. Demikianlah salah satu contoh pemanfaatan distribusi normal yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.